Yang pertama, kita akan masuk ke evaluasi nih pelaksanaan Growing Together Agustus dengan tema kemerdekaan dalam Kristus. Oke, jadi bulan Agustus kemarin kita memasuki bulan kemerdekaan ya. Bagi Indonesia ini adalah bulan untuk memperingati kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan tentunya sebagai orang Kristen kita tidak hanya merdeka, maksudnya sebagai bangsa yang merdeka, tapi juga kita benar-benar merdeka yang sesungguhnya, yaitu merdeka di dalam Kristus. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang akhirnya tema Agustus itu mengangkat kemerdekaan dalam Kristus. Oke, bisa next. Yang pertama itu adalah evaluasi dari pelaksanaannya. Jadi ini banyak yang bergabung, sebenarnya ada 58 peserta dari gabungannya dari sahabat Sabda, lalu juga ada teman-teman staf Sabda yang menolong untuk menjadi fasilitator dan juga menjadi peserta sekaligus. Nah, topik-topiknya yang disampaikan baik sekali. Jadi ada ada 4 topik ya. Jadi 1 minggu itu ada 1 topik, dan di sepanjang minggu itu ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh para peserta. Nah, topik dari bulan Agustus kemarin ada 4. Yang pertama identitas dalam Kristus, lalu dui kewarganegaraan, lalu kemerdekaan sejati yang tadi menjadi favoritnya Pak Beni, lalu yang keempat bebas dari dan bebas untuk. Nah, itu yang menjadi topik di bulan Agustus. Nah, itu yang bisa mengundang sharing dari para peserta, tidak hanya sharing istilahnya menjawab dari referensi atau apa. Memang kami sediakan referensi juga, dan teman-teman juga memberikan referensi, tapi benar-benar dari pengalaman pribadi Bapak Ibu peserta, saudara sekalian yang mengikuti Growing Together Agustus kemarin. Jadi total chatnya ini karena hari Jumat belum kami hitung, jadi ini masih ada masih ada yang belum dihitung itu. Jadi total chat di sini bukan semua chat kami hitung ya, tapi benar-benar yang menjadi respons dan juga tanggapan dari baik pertanyaan yang disampaikan oleh fasilitator maupun jawaban atau sharing dari anggota Growing Together yang lainnya. Jadi ditanggapi, saling merespon. Nah, itu kita hitung totalnya ada 500-an ya, berarti ya 554 chat yang masuk sampai hari Kamis kemarin. Nah, itu yang menandakan kalau sebenarnya tingkat keaktifan di grup ini cukup tinggi, meskipun ada topik yang kayaknya agak sulit dicerna gitu ya. Nah, dari 500 chat tadi, tentunya dihasilkan dari chatting 58 peserta. Namun ternyata sepanjang Agustus ini sangat disayangkan sekali, ada 13 rekan kita yang tidak aktif berdiskusi baik GT1 maupun GT2. Ada banyak sekali bukan banyak sekali, masih ada beberapa yang izin akhirnya untuk keluar grup. Jadi ada 3 karena ya mungkin memori penuh lalu tidak bisa mengikuti sampai selesai. Sebenarnya kita tidak menerapkan peraturan untuk dikeluarkan gitu kalau nggak aktif ya, tapi beberapa peserta ini izin ke admin, izin ke fasilitator untuk tidak bisa mengikuti grup diskusi. Sudah kita follow up juga, tapi memang kondisi sehingga tidak bisa mengikuti diskusi sampai selesai. Nah, ada satu topik yang dirasa cukup sulit gitu, atau mungkin bukan sulit sih, lebih tricky, lebih sifatnya tricky untuk didiskusikan, yaitu dui kewarganegaraan. Nah, banyak yang ngasih tanggapan bahwa dui kewarganegaraan itu berarti dui paspor ya, maksudnya negara A dan negara B gitu. Tapi ternyata kan Indonesia nggak menganut dui paspor ya, Indonesia kan 1 paspor. Nah, ternyata yang di sini yang coba diangkat, dan akhirnya di hari ke-3, 4 itu sudah mulai pada connect dengan kedua kewarganegaraan itu, warga negara di sini, di dunia, warga suatu negara, dan juga warga dari kerajaan Allah. Nah, itu yang sepertinya agak sulit juga untuk bisa kita diskusikan bersama gitu. Tapi tidak masalah, tentunya ada dinamika di dalam
diskusi, dan ada kesulitan-kesulitan seperti ini bisa diselesaikan juga bersama dengan teman-teman yang lainnya. Oke, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada fasilitator, partner, dan juga staf Sabda yang menolong untuk mengatur jalannya diskusi. Kita bikin jadwal, juga untuk perangkum yang sudah merangkum diskusi sepanjang minggu dan dikirimkan ke grup untuk bisa dibaca rangkumannya, dan juga fasilitator partnernya yang menolong kami. Tentunya kalau dari Sabda sendiri tentunya tidak bisa maksimal ya. Jadi kami mendorong teman-teman juga yang sudah mengikuti Growing Together untuk bisa terlibat sebagai fasilitator partner menolong dalam diskusinya. Oke. Yaitu evaluasi dari pelaksanaan sepanjang bulan Agustus, tentunya yang ikut kemarin banyak sekali hal yang didapat, dan itu bisa banget nggak hanya berhenti di WhatsApp group, tapi juga bisa dibagikan ke rekan-rekan yang lainnya, yang belum ikut mungkin di grup Growing Together. Oke, bisa next. Ya, berikutnya adalah evaluasi kontennya. Seperti tadi yang saya bilang ada 4 topik, bisa next, dari bulan Agustus. Temanya tadi kan kemerdekaan dalam Kristus, dan topiknya ada 4. Yang pertama, identitas dalam Kristus, lalu yang kedua, dui kewarganegaraan, lalu yang ketiga, kemerdekaan sejati, dan 4, bebas untuk. Nah, itu yang juga sedang didiskusikan sampai hari ini, karena ini minggu terakhir. Oke, yang pertama adalah topik identitas dalam Kristus. Para teman-teman di Growing Together melihat identitas dalam Kristus itu menjadi sebuah transformasi gitu ya, dalam menjalani hidup, bahkan juga melihat gambar diri kita, apakah sudah sesuai dengan yang Tuhan mau dan sesuai dengan ajaran Kristus atau belum. Dan banyak tantangan memang yang menghambat menghambat teman-teman rekan-rekan di Growing Together juga untuk bisa hidup berdasarkan identitas dalam Kristus. Apalagi dalam era digital ini, banyaknya disrupsi, banyaknya notifikasi, bahkan itu membuat kurangnya fokus untuk bisa hidup berdasarkan identitas dalam Kristus gitu. Itu menjadi tantangan-tantangan tersendiri di era digital, karena banyak tadi disrupsi, notifikasi, gangguan. Tapi bersyukurnya Tuhan menolong kita untuk tetap teguh dalam menghidupi diri kita di dalam identitas kita sebagai murid-murid Kristus, identitas kita dalam Kristus melalui doa kita, pertumbuhan rohani kita, ketundukan kita pada firman Tuhan, dan juga yang tak kalah penting adalah bersekutu dengan saudara seiman. Dan Growing Together itu sendiri juga menjadi salah satu wadah untuk kita bisa menikmati hidup di dalam Kristus bersama dengan saudara seiman, saudara yang sehati sepikir, dan membentuk satu persekutuan, menjadi satu komunitas, yaitu Growing Together. Oke. Itu yang menjadi evaluasi konten di topik yang pertama, identitas dalam Kristus, dan memang banyak yang sharing, saya sudah seperti ini, Kak, saya sudah melakukan hal A, B, C, D, saya punya disiplin A, B, C, D, tapi tentunya banyak tantangan ketika rekan-rekan ini mau sampai ke tahap mereka punya disiplin A, B, C, D itu. Itu yang menjadi evaluasi dari topik yang pertama. Lalu berikutnya, ya, yang berikutnya adalah topik dui kewarganegaraan tadi, seperti yang saya sempat mention di awal. Orang percaya itu punya 2 kewarganegaraan gitu ya, bisa dibilang 2 paspor gitu, warga negara dunia, maksudnya dari satu negara, tapi juga menjadi warga dari kerajaan Allah. Berarti kita perlu juga taat dan tunduk pada peraturan negara di mana kita bernegara sebagai warga, sebagai masyarakat. Nah, tapi juga kita harus tunduk pada prinsip firman Tuhan. Banyak yang sharing, gimana kalau misalnya ada peraturan pemerintah yang tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan? Bagaimana kita bisa menyikapinya? Nah, di situ jadi banyak yang banyak dinamika yang terjadi gitu. Ada yang menolak, benar-benar menolak, tapi ada yang benar-benar bisa mencari istilahnya, kalau di dalam grup istilahnya mencari titik celahnya untuk tetap bisa memasukkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kita bernegara atau bermasyarakat gitu. Dan kita
perlu juga yang namanya mengekspresikan cinta pada tanah air kita. Nah, itu sebagai tanggung jawab kita sebagai warga negara, menjadi warga negara yang baik, mendoakan bangsa kita, mendoakan pemerintah, lingkungan, dan lain sebagainya. Itu menjadi satu tanggung jawab kita dalam ekspresi kita sebagai mencintai tanah air kita. Dan dalam menghadapi tantangan panggilan kita sebagai orang percaya yang punya dua identitas, dual citizenship ini, firman Tuhan menjadi panduan utama. Ini yang selalu di-sharing-kan oleh rekan-rekan baik di GT1 maupun GT2. Pernah ada yang lost, benar-benar lost, enggak punya panduan hidup, dalam artian hidup ya langsung hidup saja sebagai warga negara. Tapi ternyata ketika firman Tuhan akhirnya masuk dan menjadi panduan utama dalam hidup rekan ini, dia punya punya arah hidup yang lebih baik dan lebih benar, yaitu mengarahkan diri kepada firman Tuhan. Dan itu yang yang menjadi banyak bahasan di dalam diskusi dwi kewarganegaraan atau dual citizenship yang disampaikan oleh rekan-rekan baik di Grow Into Gator 1 maupun 2. Oke, berikutnya di topik 3, kemerdekaan yang sejati. Nah, ini ada yang nanya gimana sih bisa punya atau bisa merasakan gitu kemerdekaan sejati. Karena pada dasarnya manusia punya keinginan alami untuk bebas. Tetapi sebagai orang percaya punya satu paradigma yang berbeda, yaitu kebebasan di sini adalah bukan tanpa batas, tetapi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, atau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita sudah dimerdekakan dari dosa oleh pengorbanan Yesus Kristus, dan kita melekat pada Dia setiap hari. Dan itu menjadi tanggung jawab kita untuk Untuk hidup sesuai dengan ajarannya gitu. Maksudnya bukan bebas tanpa ada batasan kita lakukan sesuka hati, enggak. Tapi kita bebas, bisa dibebaskan, kita sudah merdeka, kita dimampukan untuk melayani Dia dengan bebas tanpa hambatan di hati, gitu. Dan ini, kemerdekaan sejati ini yang sudah dirasakan, perlu juga dibagikan kepada orang lain, karena kita memang dipanggil untuk menjadi saksi Kristus kepada dunia. Oke, berikutnya, yang terakhir ini topik 4, bebas untuk. Ini belum selesai sebenarnya, karena hari ini juga masih ada diskusinya. Makanya itu saya kurungin aja ya, saya dalam tanda kurung. Bebas dari apa? Dari jerat mautkah? Dari dosakah? Atau dari hal-hal yang lain, keegoisan, kesombongan, dan lain sebagainya. Dan bebas dari hal-hal itu, kita gunakan untuk apa? Untuk melayani Tuhan, untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, memang banyak, ada memang orang yang sulit memang masih menjalani hidupnya yang sudah bebas, sudah merasa bebas dari dosa, tapi masih sulit untuk hidup mengikut Kristus, karena kadang keinginan daging juga lebih dominan daripada keinginan roh, dan tidak sepenuhnya menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, itu menjadi dua hal yang dibahas juga di dalam diskusi Growing Together kemarin, dari topik bebas dari, bebas untuk. Dan seperti digarisbawahi lagi bahwa kita tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi menjadi hamba dari kebenaran, menjadi hamba Tuhan untuk melakukan pelayanan yang sudah dipercayakan kepada kita di dunia ini. Oke, itu dari 4 topik yang sudah dibahas, dikupas oleh rekan-rekan Growing Together selama bulan Agustus. Dan tentunya ada satu kesimpulan yang mungkin bisa kita tarik bersama-sama, yaitu kemerdekaan dalam Kristus itu perlu kita yakini bahwa itu adalah hands-on-nya Tuhan, yang merupakan anugerah dari Allah yang mengubah kita. Dan akhirnya tidak hanya mengubah, tapi juga menebus kita, memerdekakan kita dari belenggu-belenggu dosa. Dan karena itu kita perlu hidup terus sesuai dengan firman-Nya, dan bertanggung jawab melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Oke, terima kasih untuk waktunya, dan tentunya itu
Jadi salah satu kesimpulan dari diskusi kita sepanjang Agustus tentunya banyak hal yang lebih didapat lebih banyak lagi dari rekan-rekan yang mengikuti diskusinya secara langsung. Dan ini terima kasih juga kepada rekan-rekan dari Growing Together Agustus yang sudah semangat nih dalam membagikan sharing-nya di Growing Together sepanjang bulan Agustus. Terima kasih. Ya, berikutnya akan dilanjutkan ke Ibu Evi untuk bisa memberikan visi dan misi dari Growing Together sebagai refreshment untuk kita semua atau bagi rekan-rekan yang baru pertama kali mengikuti Growing Together. Oke, kepada Ibu Evi dipersilakan. Iya, terima kasih banyak Nikos, dan puji Tuhan ya untuk setiap berkat yang sudah kita dapat ya dari rekan-rekan kita bersama-sama dalam Growing Together bulan Agustus yang masih berjalan sebenarnya sampai hari ini. Ya. Jadi tetap semangat ya, ini hari terakhir. Supaya kita benar-benar dapat ininya ya, dapat sampai tuntas ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang benar-benar sudah berkomitmen nih sepanjang bulan Agustus untuk mengikuti Growing Together bulan Agustus. Dan tadi begitu banyak hal berkat yang didapatkan loh rekan-rekan semua dari yang sudah disampaikan gitu ya. Jadi bukan sekadar kita ngobrol gitu aja tanpa tujuan yang jelas. Tadi melihat apa yang sudah disampaikan oleh Nikos itu sangat-sangat menolong kita untuk, pasti saya yakin ya setelah mengikuti Growing Together ini kita semakin diteguhkan lagi, terutama untuk yang bulan Agustus kemarin, bagaimana kita bisa hidup sebagai orang yang betul-betul menikmati kemerdekaan kita, khususnya di dalam Kristus, begitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak nih teman-teman untuk setiap berkat yang sudah didapatkan. Dan memang itu adalah tujuan dari Yayasan Lembaga Sabda bisa mengadakan Growing Together ini ya. Ada satu kerinduan yang sangat besar di mana ada satu komunitas ya orang percaya yang pada era yang berubah begitu cepat ya, bukan cepat lagi ya, melesat mungkin ya. Tidak hanya cepat melesat, bahkan orang bilang gas kencang atau terbang begitu sampai tidak, bahkan perubahan yang baru kadang-kadang sempat tidak terasa karena saking cepatnya gitu ya. Dan itu pasti meninggalkan atau menimbulkan tantangannya tersendiri, ada sisi-sisi gelap yang yang perlu kita lewati bersama-sama bergandeng tangan. Dan kelompok Growing Together ini kami sangat mengharapkan ya bisa menjadi satu komunitas bagi orang percaya untuk bisa saling menolong. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen hidup pada era yang begitu cepat ini. Dan bersyukur juga ya dengan adanya Growing Together ini ada visi yang begitu jelas di sana, yaitu kita bisa sehati terus sepikir gitu ya dalam bertumbuh untuk hidup di dalam Kristus, apapun masalahnya, apapun topik-topiknya di dalam itu ya, selalu kita kembalikan lagi apa sih kata firman Tuhan, dan itu tujuannya supaya kita bertumbuh dan semakin serupa menjadi seperti Kristus. Dan misinya adalah dalam kelompok Growing Together ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama yang masih baru nih ya, kita bisa belajar bersama dengan berdiskusi topik-topik yang sangat-sangat relevan dengan kehidupan Kristen saat ini ya, dan tentu saja yang berpusatkan kepada Kristus, sehingga betul-betul semua anggota yang tergabung dalam Growing Together ini bisa menikmati hidup Kristen yang penuh dengan vitalitas, sukacita yang sejati, dan tentu saja Alkitabiah gitu. Dan dasar firman Tuhan yang kami pakai sebagai dasar untuk membentuk kelompok Growing Together ini adalah Amsal 27 ayat 17, di mana memang kita tidak pernah bisa hidup sendirian, kita tidak bisa maju sendirian karena we can do it alone ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi kita saling mengisi, karena Tuhan memberikan pengalaman-pengalaman rohani yang unik bagi kita, sehingga setiap pengalaman itu pasti bukan hanya memperkaya diri kita, tetapi juga bisa memperkaya secara rohani orang-orang yang bergabung ya di dalam kelompok Growing Together ini, gitu ya. Dan dari kelompok Growing Together ini kami yakin bisa juga menajamkan komunitas-komunitas lain di luar sana ya, komunitas-komunitas para peserta di luar sana, sehingga kita semua betul-betul bisa bertumbuh di dalam Kristus pada era ini. Dan bersyukur ya belum berhenti sampai sekarang gitu ya, masih berjalan ya, karena kita lihat juga rekan-rekan yang bergabung dalam kelompok Growing Together ini banyak yang berkomitmen juga ya untuk mengikuti, walaupun mungkin tidak seramai kelas. Ada kalau kelas 1 minggu, kelas MLC gitu ya. Ini karena ini kelas 1 bulan penuh, membutuhkan komitmen dan juga sharing banyak berkat tentang pengalaman hidup gitu ya. Jadi mari kita lanjut lagi untuk masuk ke dalam Growing Together September dengan satu tema yang sangat-sangat saya yakin ya banyak yang juga ingin belajar, rindu belajar, yaitu tentang digital quotient. Untuk digital quotient ini sendiri sebenarnya Yayasan Lembaga Sabda sudah
3 tahun ini ya, kami mengedukasi gereja, mengedukasi tubuh Kristus ya, bagaimana kita bisa memiliki kecerdasan digital untuk kita bisa hidup pada era digital ini. Tetapi kenapa Yayasan Lembaga Sabda rindu ini juga dibahas dalam kelompok Growing Together, latar belakangnya mungkin tidak langsung kita masuk bulan September ini ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian kalau saya kasih pertanyaan ini, bulan keluarga. Nah, biasanya bulan keluarga ini dirayakan setiap bulan apa nih Bapak Ibu Saudara sekalian? Di gereja Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada yang sedang mempersiapkan bulan keluarga, apakah bulan September atau bulan apa nih Bapak Ibu? Mungkin bisa di live chat atau mau unmute aja boleh. Ada gereja yang sedang merayakan bulan keluarga? Nah, ini Kak Vero bilang bulan Oktober. Iya, ini ada yang Kak Cika Juni dan November. Iya, ya memang sebagian besar ya, sebagian besar gereja biasanya mendedikasikan 1 bulan untuk bulan keluarga itu ya, biasanya itu bulan Oktober ya. Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Bagi sebagian besar gereja, bulan Oktober biasanya didedikasikan sebagai bulan keluarga. Oleh karena itu, Yayasan Lembaga Sabda ini sudah merancang tema Growing Together untuk bulan Oktober nih Bapak Ibu Saudara sekalian. Temanya adalah untuk bulan Oktober, ya di slide selanjutnya, keluarga digital. Kenapa kita membahas, kita sudah Growing Together September, kenapa kok tiba-tiba saya loncat ke Growing Together Oktober, sekalian untuk promosi, gitu ya. Ya, pada bulan Oktober nanti, sekaligus juga adalah bulan ulang tahun Yayasan Lembaga Sabda, ya, kami sungguh rindu membahas dan ikut bersama-sama dengan gereja, juga sebagian besar gereja, bersama-sama merayakan bulan keluarga. Oleh karena itu tema kami adalah keluarga digital pada bulan Oktober nanti ya. Jadi silahkan bisa woro-woro ke teman-teman yang lain gitu ya. Nah, tapi apa hubungannya dengan Growing Together bulan September ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, ketika kita membicarakan keluarga digital, ya, bagaimana kita bisa membentuk keluarga digital yang sehat, beberapa hal yang akan kita bahas pada bulan Oktober nanti ya. Kita perlu dahulu ya mengetahui tentang artinya digital yang sehat. Ketika kita belum mengetahui apa artinya keadaan digital atau kondisi digital yang sehat, pastinya kita akan kesulitan untuk bisa membangun keluarga digital yang sehat, terutama lagi keluarga digital yang sehat berdasarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kami sangat rindu pada bulan September ini, selain kita juga belajar betul-betul tentang kecerdasan digital, dan ini menjadi satu persiapan untuk kita membahas tentang keluarga digital pada bulan Oktober yang akan datang ya. Digital quotient kami anggap menjadi satu tema yang perlu kita bahas terlebih dahulu sebelum kita membahas keluarga digital. Ya. Karena memang dengan adanya kita membahas ya, ketika kita membahas tentang digital quotient pada bulan September ini, kami melihat bahwa peserta ya di slide selanjutnya perlu memahami aspek-aspek kondisi digital yang sehat untuk membentuk keluarga digital yang sehat. Dan ini adalah hal yang sangat penting. Ini sebagai dasar dari tema keluarga digital yang akan kita bahas bersama-sama pada bulan Oktober mendatang ya. Kita bisa lihat selanjutnya. Ya. Jadi ketika kita punya komitmen ya, karena banyak sekali memang kan keluhan-keluhan dari keluarga nih ya. Bahkan kalaupun dikatakan sekarang keluarganya orang tuanya pun orang tua yang sudah milenial, ketika mereka punya atau mengasuh anak-anak yang alfa, generasi alfa saat ini pun mereka juga kesulitan, padahal sama-sama bukan orang tuanya pun nggak gaptek, tetapi mereka juga punya kesulitan ketika mereka harus berurusan dengan anak-anak mereka yang adalah generasi alfa. Sehingga kita perlu terus-menerus mengingatkan diri kita ya bahwa kecerdasan digital ini secara pribadi terlebih dahulu ya, secara pribadi perlu kita tingkatkan dahulu, perlu kita ketahui lagi, perlu kita punya hikmat yang sangat sangat penting, dan salah satu yang sangat diyakini oleh Yayasan Lembaga Sabda adalah digital quotient ini merupakan salah satu hikmat yang Tuhan berikan untuk kita bisa menjelajahi dunia digital yang punya sisi-sisi gelapnya pula, begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kenapa kami juga membahas growing together untuk bulan September ini? PowerPoint-nya nggak usah diturunin. Ya, kenapa kami juga membahas Growing Together untuk bulan September ini juga kami melanjutkan dari Growing Together bulan Agustus. Growing
Growing Together bulan Agustus itu adalah temanya kemerdekaan di dalam Kristus, dan tadi Nikos sudah membahas ya panjang lebar hasil-hasil yang sudah didapatkan oleh rekan-rekan sepanjang 1 bulan Agustus ini. Kita sudah tahu bahwa kita sudah merdeka ya. Kerinduan kita sebagai bangsa Indonesia sejak dahulu adalah pada tahun 45 kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita luar biasa, terutama ketika kita sudah merdeka di dalam Kristus menjadi orang-orang tebusannya. Tetapi pada era digital ini secara nggak sadar kadang-kadang ya mungkin sering ya kita kembali menjadikan segala perkembangan teknologi, menjadikan gadget, menjadikan device itu ya sebagai berhala kita. Secara nggak sadar kita kembali diperbudak oleh perkembangan teknologi. Kita diperbudak lagi oleh device kita, oleh gadget kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, ya mari sama-sama kita belajar nih tentang digital quotient. Karena dengan belajar tentang digital quotient ya, sekali lagi tadi saya katakan ini adalah hikmat untuk kita bisa menikmati kemerdekaan kita sebagai orang percaya, terutama kemerdekaan kita juga sebagai warga negara digital di dunia digital. Jika kita tidak memahami digital quotient, kita tidak punya kecerdasan digital, kemungkinan besar kita akan terseret, betul-betul akan terseret ke dalam segala macam bahaya-bahaya yang ditimbulkan pada era digital ini. Padahal era digital memiliki begitu banyak kesempatan, begitu banyak peluang untuk kita maju, terutama untuk kita bisa bertumbuh di dalam iman dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa belajar, sama-sama yuk kita belajar tentang digital quotient pada bulan September ini. Ada 8 aspek yang akan kita pelajari sama-sama ya, pada sepanjang bulan September ini ada 8 aspek digital quotient. Ada identitas, penggunaan waktu, etika digital, keamanan data, hak privasi, berpikir Kristus, rekam jejak digital, dan kepedulian. Semua ini akan kita bahas, mungkin kita bisa lihat pembagiannya di slide selanjutnya ya. Minggu pertama akan ada 3 aspek, identitas digital, screen time, dan juga etika. Lalu minggu kedua kita akan membahas tentang security, kita membahas tentang privacy, dan berpikir kritis pada era digital ini. Dan minggu ketiga kita akan sama-sama membahas tentang jejak digital dan juga kepedulian atau empati kita secara digital. Lalu minggu keempat ya, ketika kita sudah membicarakan digital quotient, bagaimana dengan AI quotient? Apa itu AI? AI itu artificial intelligence ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita mungkin tidak secara nggak langsung ketika kita berbicara tentang digital quotient, kita juga sedang mempersiapkan diri kita bagaimana kita punya kecerdasan AI. Ya, jadi nanti kita sama-sama bahas ya selama 4 minggu ini topiknya. Jadi dalam 1 minggu akan ada tiga topik ya, akan ada 3 topik yang akan kita bahas sepanjang 1 minggu. Minggu 1 ada 3 topik, minggu 2 ada 3 topik, lalu minggu 3 itu sebenarnya juga ada 3 topik ya, karena walaupun itu hanya ada 2 aspek DQ yang akan kita bahas, tetapi akan ada evaluasi secara keseluruhan untuk 8 aspek DQ sebelum nantinya kita masuk ke minggu keempat DQ to AIQ. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya mengundang ya untuk kita meningkatkan digital quotient kita. Mari kita wujudkan Indonesia, kita wujudkan keluarga dan gereja yang cerdas. Digital dimulai dari diri kita sendiri dengan apa? Mengikuti digital quotient yang menjadi tema dari Growing Together bulan September ini ya. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harap penjelasan ini bisa menolong dan silahkan terus bagikan informasi ini kepada lebih banyak rekan lagi karena kita masih akan membuka pendaftaran untuk kelompok Growing Together-nya ini sampai hari Minggu ya Nikos ya. Ya. Ya, jadi kalau punya teman-teman Pak Dolvi punya jemaat ya silakan diajak nih Pak Dolvi jemaatnya untuk ikutan sehingga nanti bisa sama-sama nih bersama dengan hamba Tuhannya punya kecerdasan digital pula menjadi gereja yang cerdas pada era digital ini. Terima kasih Nikos, saya kembalikan kepada Nikos. Oke, terima kasih banyak Bu Evi sudah memberikan pengarahan luar biasa sekali tentang digital quotient, dan kita lihat ada kaitannya ya dari kemerdekaan dalam Kristus, lalu juga digital quotient, dan kaitannya nanti di bulan keluarga pada bulan Oktober tentang keluarga digital. Oke, jadi silakan bisa bergabung. Mungkin Kak Mei, admin bisa memberikan link pendaftaran juga kalau misalnya ada yang belum bergabung tapi sudah join di Zoom pada pagi hari ini. Oke, ya kita akan lanjut
ke materi berikutnya, yaitu pengarahan teknis diskusi dan kesempatan melayani. Jadi di dalam Growing Together ini tentunya ada teknis diskusinya, jadi nanti akan seperti apa alurnya, flow-nya, ada aturankah atau rules yang perlu ditaati, lalu juga ada kesempatan melayani. Di sini kesempatan melayani adalah kesempatan untuk melayani bersama-sama dengan rekan-rekan dari staf Sabda sebagai fasilitator partner. Dan nanti akan ada tugasnya akan saya sampaikan dan nanti akan ada list jadwalnya juga. Nah, kiranya ada yang tertarik untuk bisa menjadi fasilitator partner, langsung saja nanti bisa hit di kolom live chat ya. Oke. Ya, ini masuk ke pengarahan teknis diskusi ya. Jadi yang pertama, grup diskusi ini sifatnya tertutup, jadi kekeluargaan. Jadi kita tidak invite sembarangan orang, tapi benar-benar yang sudah mendaftar kita masukkan ke dalam WhatsApp group. Nah, di setiap akhir topik itu ada rangkuman diskusi. Jadi nanti ada petugas untuk perangkum diskusi di setiap minggunya untuk merangkum diskusi sepanjang minggu dan akan dikirimkan di setiap akhir topiknya. Nah, ini tidak ada sertifikat, jadi agak berbeda ya dengan kelas-kelas Sabda MLC, kelas online Sabda MLC yang lainnya yang ada sertifikat. Dan tentunya kita membuka ini sepanjang 1 bulan, jadi diskusinya itu dimulai besok Senin sampai akhir bulan September. Nanti juga di tanggal 29 itu juga akan ada 29 September akan ada Zoom seperti ini juga untuk menyambut Growing Together bulan Oktober. Itu tanggal 29 September. Nah, biasanya ada yang bertanya apakah diskusinya lewat Zoom terus, Kak? Enggak, diskusinya lewat WhatsApp group. Nah, Zoom ini hanya dilakukan sekali untuk bisa memberikan evaluasi dan juga pengarahan dari Growing Together yang sudah selesai maupun yang akan datang. Oke. Grup akan dimaksimalkan untuk diskusi, jadi data peserta akan dikirim oleh admin, oleh Kak Mei, sebagai perkenalan di awal di awal diskusi ya. Biasanya di hari pertama diskusi itu atau 1 hari sebelumnya, biasanya kita mulai hari Senin, tapi data peserta sudah akan dikirim pada hari Minggu untuk bisa dilihat. Nanti siapa tahu ada yang salah panggil Ibu jadi Pak atau sebaliknya. Nah, itu bisa dilihat di data pesertanya yang akan dikirimkan oleh admin. Oke, berikutnya. Nah, grup diskusi akan dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu Growing Together 1 September dan GT 2 September. Tergantung peserta yang mendaftar. Nah, sejauh ini peserta yang mendaftar di data yang di master list pendaftaran yang kami punya itu ada 44 orang yang sudah mendaftarkan diri atau menyatakan diri untuk ikut di Growing Together September. Kota kita biasanya 50 orang, tadi ada 58 atau 50 lebih. Nah, itu masih terbuka untuk bisa mengundang rekan-rekan yang lain ikut di Growing Together September. Nah, pendaftaran akan ditutup pada hari Minggu besok, itu pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada waktu sampai besok Minggu siang. Nanti akan diproses oleh teman-teman admin dan dikirimkan datanya. Oke, berikutnya. Ya, untuk informasi saja bagi penanggung jawab dari grup Growing Together ini ada divisi komunitas dari Yayasan Lembaga Sabda dan ada tim admin dan juga fasilitator plus peserta. Jadi tim admin dan fasilitator plus peserta ini maksudnya gimana? Jadi kami juga dari Sabda itu tidak hanya berperan sebagai admin, ngatur gitu ya, lalu fasilitator, ngasih rules, ngasih pertanyaan atau apa, enggak. Tapi kami juga secara bergantian ya, karena ada jadwalnya, memberikan respon juga dan juga jawaban kepada sharing dari teman-teman yang ada di Growing Together. Jadi ikut jadi peserta juga, ikut bertumbuh juga, karena kalau yang bertumbuh akan sangat sayangkan kalau yang bertumbuh hanya peserta saja. Jadi akhirnya fasilitator dan juga admin ikut turut sebagai peserta juga membagikan apa yang sudah didapat di dalam diskusi. Nah,
seperti tadi yang saya sebut, ada fasilitator partner dari peserta juga. Sebelumnya eh, eh, full dari Sabda, tapi setelah melihat perkembangan dari Growing Together ini sampai bulan Agustus, itu diperlukan memang fasilitator partner untuk menolong fasilitator dari Sabda mengatur jalannya diskusi. Oke, next. Ya, fasilitator akan membagikan bahan referensi untuk bisa dibaca dan dipelajari bersama, dan peserta juga boleh mengusulkan referensi lain yang yang mungkin nggak ada di referensi yang dikirimkan fasilitator. Dan kalau misalnya nggak terlalu yakin ini benar apa enggak, bisa konsultasi dulu ke fasilitatornya. Jadi nanti fasilitator pun akan berkenalan, maksudnya memperkenalkan diri di awal minggu, awal diskusi untuk bisa eh, memandu ya jalannya diskusi selama 1 minggu. Fasilitator juga bertugas mengirimkan pertanyaan diskusi. Di setiap pertanyaan diskusi itu kita kirimkan, tidak ada yang setiap hari, tapi ada juga yang 2 hari 1 pertanyaan gitu ya. Jadi dinamikanya seperti itu, tergantung bagaimana nanti topiknya berjalan. Nah, biasanya referensi juga sudah dikirimkan pada hari Minggu malam atau minimal Senin pagi untuk bisa dibaca dulu. Atau biasanya kalau rekan-rekan Growing Together yang sudah beberapa kali ikut itu dibalik, mereka nanggepin dulu, bergumul sendiri dulu, baru nanti baca referensi gitu. Biasanya ada yang seperti itu juga, karena memang dirasa referensi ya itu referensi gitu. Maksudnya memang untuk memperlengkapi, tapi pergumulan yang benar-benar murni itu digali dulu dari mereka gitu. Jadi banyaklah dinamikanya yang terjadi di dalam grup diskusi. Oke, berikutnya. Nah, peserta yang berdiskusi, ini tugasnya peserta itu memberikan jawaban dari pertanyaan, tanggapan, dan juga referensi terkait topik diskusi yang sedang dibahas. Jadi dari pertanyaan, peserta juga wajib menjawab pertanyaan yang diberikan oleh fasilitator. Nah, didorong juga, dan mungkin kita wajibkan aja kali ya, atau kita dorong deh, kita dorong untuk rekan-rekan peserta ini juga boleh menanggapi jawaban sharing dari rekan-rekan Growing Together yang lainnya juga di dalam satu grup yang sama gitu. Nah, diskusi ini berlangsung selama 4 minggu. Tadi saya sempat mention sampai akhir bulan September ya. Dan aplikasi atau pelajaran yang didapat dari diskusi ini biasanya kita tanyakan di akhir minggu terakhir gitu ya. Tapi pada kenyataannya di dalam diskusi itu sendiri, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sendiri, sudah muncul aplikasi. Jadi kadang minggu pertama pun sudah full aplikasi, sudah full pelajaran yang didapat dan penerapannya. Oke, dan setiap awal minggu akan ada pertanyaan dan topik untuk dibahas sepanjang 1 minggu. Jadi di dalam 4 minggu itu, 1 minggu itu 1 topik. Satu pembahasan, 1 berderet tadi ya. Kalau topiknya tadi disampaikan oleh Bu Evi, 1 minggu itu untuk September nanti ada 3 topik, yaitu 3 aspek dari digital quotient. Oke, berikutnya. Peserta kami dorong untuk bisa berkomitmen bertumbuh bersama untuk bisa mendukung jalannya diskusi. Hidupnya diskusi pun juga dari sharing para peserta tentunya ya. Dan peserta wajib ikut diskusi untuk muncul itu ini minimal sekali, itu 2 kali dalam seminggu. Jadi tidak ada eh, batasan yang benar-benar ketat gitu. Kita bukannya mau loose banget tapi enggak, tapi kita pengen dorong untuk rekan-rekan ini memang punya waktu untuk bisa berdiskusi aktif di dalam grup. Dan kami juga membebaskan peserta untuk bisa memilih waktu diskusi yang sesuai dengan waktu yang disediakan. Ada sedikit cerita kalau bulan lalu juga ada peserta yang dari dari tempat yang susah sinyal. Jadi dia bisanya sharing itu ketika pergi ke kota gitu ya untuk ada keperluan. Nah, itu kebetulan selama dalam 1 minggu itu ke kotanya 2 kali. Jadi di dalam 2 kali kesempatan itu beliau mengirimkan aktif lah berdiskusi. Memang tidak seaktif teman-teman yang setiap hari bisa punya jaringan internet, tapi bisa seperti kakaknya itu tadi. Nah, itu semuanya full dilakukan di WhatsApp group ya, bukan di Zoom meeting seperti ini.
Oke, berikutnya. Untuk peserta yang kurang aktif, admin dan juga fasilitator akan reminder baik PM maupun tag dalam WhatsApp group untuk bisa bergabung dalam diskusi. Biasanya kita juga, reminder secara, apa namanya, secara pribadi nanyain gitu ya, sudah kenapa kok nggak bergabung gitu. Nah, biasanya ada yang follow up, entah memori HP-nya penuh, lalu juga, kebanyakan grup WhatsApp gitu ya. Karena kadang ada yang ikut Growing Together, tapi juga ikut kelas-kelas MLC. Jadi, banyak juga yang, punya grup lebih dari satu misalnya dalam bulan yang sama. Jadi, kadang mereka juga, merasa agak sungkan untuk bisa bergabung karena sudah lama nggak join gitu ya. Nah, tapi mohon agar peserta berikutnya itu berdiskusi dengan baik supaya tidak out of topic. Bersyukur, tadi Pak Beni sudah sempat singgung bahwa kita di bulan Agustus bukan on point semua, diskusinya, sharing-nya. Jadi nggak ada yang out of topic untuk tidak mengganggu kenyamanan peserta lainnya. Sabtu itu tidak ada fasilitator yang piket, tidak ada fasilitator yang bertugas, tapi grup tetap dibuka dan peserta bisa tetap berdiskusi. Nah, kalau Minggu baru kita tutup, supaya kita semua bisa fokus untuk beribadah. Oke? Setelah diskusi berakhir, WAG akan ditutup ya. Jadi setiap bulannya kita akan menutup, WhatsApp group yang sudah selesai selama 1 bulan dan akan membuka baru untuk mengikuti tema berikutnya. Jadi peserta perlu mendaftar ulang, untuk bisa mengikuti, WhatsApp WhatsApp group atau diskusi Growing Together di bulan berikutnya. Biasanya ada juga yang kita, kita sharing-kan di grup grup yang bulan lalu misalnya ya, untuk join di bulan depan, itu menyatakan kesediaannya dan bisa lewat Japri juga ke admin untuk menyatakan kalau dia bersedia ikut, di Growing Together, bulan bulan September gitu ya. Oke. Oke, berikutnya tema diskusi setiap bulan ganti dan peserta juga, wajib mendaftar ulang. Dan pada 29 September, seperti yang tadi saya sudah singgung, akan diadakan Zoom evaluasi dari GT September sekaligus, untuk pengarahan di GT Oktober dan menjaring peserta baru juga. Peserta lama juga boleh ikut maksudnya, untuk mengikuti, Growing Together Oktober. Oke, berikutnya untuk kontak bisa menghubungi kami di 0821 331 33315 atau melalui email kusuma@inchrist.net, lalu juga melalui WhatsApp group, yang sudah bergabung ya di Growing Together Agustus kemarin juga bisa, atau bisa mengikuti arsipnya di murid21.org/komunitas. Oke. Terima kasih untuk, sudah menyimak pengarahan diskusi, dan kita masuk ke kesempatan melayani untuk fasilitator Growing Together. Jadwalnya sudah, saya, susunkan, dan ini, bentuknya seperti ini. Jadi minggu pertama akan, dari Sabda dulu, lalu yang minggu kedua, ketiga, dan keempat, itu adalah, partneran dari Sabda dan juga dari rekan-rekan peserta. Jadi silakan nanti kalau misalnya ada yang berminat untuk menjadi, fasilitator bisa langsung menghubungi, eee, kami atau menghubungi tadi kontak yang, tadi saya sudah sampaikan, rekan-rekan admin untuk bisa melayani bersama-sama di Growing Together, September yang akan diselenggarakan mulai besok Senin. Syaratnya perlu gabung dulu, mendaftar dulu di GT September, kalau nggak daftar ya nggak bisa jadi fasilitator partner. Lalu juga nanti, akan ada tugas-tugasnya, ya tugasnya ya, tadi sudah saya sampaikan, mengirim pertanyaan, mengirimkan referensi, lalu juga menanggapi, eee, jawaban sharing dari rekan-rekan yang lainnya, juga men-tag atau reminder, teman-teman yang mungkin belum sempat aktif di dalam WhatsApp group. Oke, berikutnya ya sekian dari kami yang bisa, kami sampaikan di Zoom evaluasi dan juga pengarahan Growing Together. Kami mengucapkan selamat tumbuh bersama dan selamat bergabung di WhatsApp Group Growing Together untuk September. Ya, terima kasih, Bapak Ibu semuanya. Oke.